Good afternoon, everybody. Selamat siang dan selamat datang Bapak dan Ibu. Semoga selalu sehat. Good afternoon, ladies and gentlemen. I hope you're well. Selamat datang Bapak Ibu, semoga semua sehat. Selamat datang dalam webinar kedua dalam Talent Acceleration Program. Saya senang sekali hari ini kita akan bahas topik kebutuhan tentang penelitian setelah kita bahas apa itu penelitian berdampak pada webinar kita yang pertama. Tentunya akan ada webinar ketiga pada bulan Juli tentang bagaimana perencanaan agar penelitian berdampak. Jadi ada 3 topik yang kita bahas dalam serial webinar ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menghormati para leluhur pada masa lampau, saat ini, dan masa depan. Sebelum kami mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih atas umpan balik setelah webinar yang pertama. Talent Accelerator Program adalah platform yang tengah berkembang. Umpan balik Anda begitu penting bagi kami. Kami sudah mencatatnya dan kami berusaha mengimplementasi beberapa perubahan pada webinar saat ini. Berdasarkan saran Anda, durasi diperpanjang dari 60 ke 90 menit dan juga lebih banyak waktu untuk tanya jawab. Today we're going to focus more on Q&A and hear more from you. Kami ingin mendengar dari Anda. Kami memiliki video perkenalan yang diposting sebelum webinar. Terima kasih para panelis hari ini telah bekerja sama dengan kami dengan menghasilkan video tersebut dan untuk menyediakannya sebelumnya. Karena waktu di antaranya cukup pendek, tidak semua video bisa kami sampaikan seminggu sebelumnya. Tapi kami berharap Anda melihat ini adalah langkah pertama untuk kami mengusahakan informasi ini tersedia bagi Anda. Dan saya harap Anda menikmati materi yang telah disediakan panelis kami hari ini. Dan juga kami bekerja menuju cara baik untuk menghubungkan Anda sebagai kelompok. Jadi dengan itu kami mencari lebih banyak umpan balik tentang bagaimana kami bisa menghubungkan Anda lebih baik. Karena ada 11 universitas yang berpartisipasi dalam Talent Acceleration Program dengan berbagai bidang ilmu, dan mungkin Anda tertarik untuk lebih saling mengenal, dan ini melalui Open Learning Platform, dan juga kami berusaha menciptakan lebih banyak peluang. Salah satu hal yang kami berpikir adalah membuka ruangan ini sebelum dan setelah webinar. Provide us with other ideas that you have on things that you would like to see and how you would like to connect with other people in the program. So let's move on to the topic of today, the demand for impactful research. And we know that there are many challenges and problems out there, and for which many of them are solutions are known. Dan lebih banyak solusi yang kita bahas, dan kadang-kadang solusi ini tidak selalu mencapai pihak-pihak yang terdampak oleh permasalahan atau terdampak oleh ini, atau butuh waktu banyak untuk pengetahuan itu bisa sampai ke mereka. Karena bagaimana penelitian terkait dengan permasalahan tersebut bagaimana ini berkaitan dengan solusi praktis yang bisa dimanfaatkan semua orang di seluruh dunia, khususnya dalam konteks hubungan antara Australia dan Indonesia, dan beberapa tantangan yang kita hadapi. Jadi hari ini panel kita luar biasa dan saya sangat bangga bisa menyajikan mereka. Mereka membahas tentang permintaan penelitian dari berbagai sudut pandang. Ada Jana Hertz, Team Leader dari Knowledge Sector Initiative, dan ada beliau memiliki pandangan tentang berbagai pihak yang menghasilkan
penelitian maupun pihak-pihak yang menggunakan penelitian tersebut. Dan beliau akan bisa membahas tentang lanskap, tentang sektor pengetahuan antara Australia dan Indonesia. Dari sudut pandang pemerintah, ada Profesor Nunung Nuriantono, yaitu Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas IPB, dan anggota dari Supervisory Board Bank Indonesia. Beliau juga menjadi bagian dari Dewan Penelitian Nasional dan juga menasehati Bappenas berkaitan dengan strategi tentang bagaimana menjadikan penelitian bagian dari kebijakan, dan juga sebagai kurator nasional pada UN Food System Summit dan sebelumnya ketua dari Dewan Penasehat Presiden. Jadi dari pengalaman beliau yang sangat kaya, Profesor Nunu akan membahas tentang pembelajaran beliau tentang bagaimana pemerintah memanfaatkan penelitian untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti. Dan terakhir di panel hari ini saya ingin menyambut Bethany Davis, bekerja untuk ACR dan menangani portfolio tentang dampak dan evaluasi, dan sudut pandang yang dibawa beliau pada webinar ini melengkapi kedua panelis lainnya karena dinaikkan ke tingkat yang lebih kecil karena bekerja untuk salah satu pemain penting dalam sektor ini dan bicara dari sudut pandang pusat tentang apa yang dicari dalam portfolio kegiatan, bagaimana keterlibatannya dengan penelitian, dan bagaimana dampak dan kebutuhan untuk dampak dalam ranah antara Australia dan Indonesia. Format webinar hari ini adalah lebih banyak tanya jawab, jadi siapkan pertanyaan Anda dan tulis di kolom tanya jawab atau Q&A, dan ini adalah cara yang baik untuk bisa membahas hal ini dengan panelis kita. Sebelum kita mulai, masing-masing panelis akan saya minta untuk memberikan pengantar dan membahas pekerjaan yang mereka lakukan dan pencerahan yang bisa diberikan tentang topik hari ini. Jadi selamat datang semuanya. Senang sekali sudah berpartisipasi kembali, dan mari kita mulai. Saya akan mulai dengan Yana. Selamat datang. Silakan perkenalkan diri dan rekan-rekan yang bersama Anda hari ini. Terima kasih. Kami senang sekali menjadi bagian dari program Talent Accelerator Program. Hari ini saya Jana Hertz, Team Leader dari Knowledge Sector Initiative. Dan rekan-rekan saya Ibu Pinkan dan Ibu Prima akan memperkenalkan dirinya sendiri sebentar lagi. Sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa Knowledge Sector Initiative adalah kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia, didanai oleh DFAT dan dilaksanakan bersama dengan Bappenas, merupakan program yang terbesar di dunia dalam bidangnya dan fokus mempromosikan perumusan kebijakan berbasis bukti Indonesia. Dalam video kami membahas tentang model ekosistem pengetahuan yang kami gunakan yang dirujuk Martin pada pembukaan. Kami membahas produksi pengetahuan oleh think tank, lembaga penelitian dan pemanfaatannya, perantara seperti media dan organisasi lainnya, dan mereka yang menetapkan kebijakan dan regulasi untuk sistem ekosistem yang sehat, dan KSI memastikan mendukung semua bagian yang penting ini dan interaksi di antaranya. Dalam video kami memberikan beberapa contoh tentang bagaimana hal ini berfungsi di Indonesia, dan kami juga memberikan beberapa tips untuk peneliti muda dan bagaimana memikirkan tujuan tentang penelitian dan bagaimana bisa sangat proaktif. Seringkali peneliti khawatir tentang objektivitas. Kalau Anda sudah meluangkan waktu lama mengerjakan penelitian Anda,
pasti Anda ingin mensosialisasikannya. Jadi program kami berusaha mempromosikan hal ini, dan saya akan serahkan pada Ibu Pinkan dan Ibu Prima untuk memperkenalkan diri dan peran mereka dalam program. Okay, I think I'll start first then. Kalau gitu saya akan mulai. Terima kasih Ibu Jana. Nama saya Prima Wulandari. Saya ada program lead untuk pertukaran informasi dan pendidikan. Jadi kami mendukung bagaimana memperluas cakrawala pengetahuan, kami memperkenalkan gagasan baru melalui agenda kebijakan, memastikan informasi itu bisa dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dan membina dialog antara peneliti dan pembuat kebijakan, serta meningkatkan dialog horizontal lintas komunitas para pembuat kebijakan, karena kami meyakini hal ini membantu mengubah rezim kebijakan dengan berjalannya waktu, dan pada dasarnya yang kami lakukan dalam pertukaran pengetahuan dan pembelajaran atau pendidikan ini adalah berkaitan dengan sebagai pembelajaran. Kami tahu bahwa mengkomunikasikan penelitian, memastikan semuanya tetap singkat, jadi berikan nasihat, jangan mengambil jalan tengah. And then to meet a tight brief for policy makers, they are not really in the impact business or policy influence sphere described by policy analysis text as we described. Jadi dalam seperti kami elaborasi dari video, gambaran yang diberikan harus lebih singkat. Dan saya harap kita bisa membahas lebih lanjut apa yang kami lakukan dalam bagaimana mengkomunikasikan penelitian. Saya serahkan kepada Ibu Pinkan. Selamat datang dalam sesi hari ini, Ibu Pinkan. Selamat datang. Terima kasih. Halo. Jadi saya Pinkan Umbo. Saya ada program lead dalam manajemen kemitraan strategis dalam KSI. Saya bermitra dengan 16 think tank Indonesia, bekerja sama dengan mereka untuk memastikan mutu penelitian dan memastikan rekomendasi kebijakan mereka bisa disampaikan. Think tank adalah aktor yang penting dalam ekosistem pengetahuan karena mereka menghasilkan pengetahuan dan memiliki hubungan dan jalur untuk mempengaruhi dan memastikan kebijakan mereka mempengaruhi kebijakan. Ya, bersama-sama kami membangun logika, program strategis sebelum mereka mengembangkan atau mendesain penelitian dan juga kerangka kerjanya, sehingga penelitian bisa ditelusuri dan memastikan relevansi, ketepatan atau aktualita dari penelitiannya bisa efektif. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Pinkan. Selamat datang dalam sesi ini. Berikutnya, izinkan saya meminta Profesor Nunung untuk memperkenalkan diri. Selamat datang, Profesor Nunung. Terima kasih, Martin. Selamat pagi semuanya. Selamat sore untuk rekan-rekan di Australia. Seperti yang diperkenalkan Martin, merupakan kehormatan bagi saya untuk bergabung dalam webinar yang sangat penting ini, di mana semua peserta saya yakini akan menjadi generasi peneliti masa depan baik di Indonesia maupun Australia, seperti dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas IPB, dan juga seperti disebutkan Martin, saya juga menjadi bagian dari panel penasehat untuk tugas khusus untuk berkaitan dengan kebijakan pangan di Indonesia, dan saya baru ditunjuk sebagai anggota atau kurator nasional untuk Dialog Food Summit System yang akan diselenggarakan di New York pada bulan Oktober. Saya sangat beruntung waktu saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi sekretaris ketua Dewan Penasehat Presiden. Waktu saya bergabung selama 2 tahun sebelum saya kembali ke universitas,
tentang bagaimana secara efektif kami bisa memberikan informasi kebijakan berdasarkan penelitian kebijakan. Jadi hal yang penting adalah bahwa lembaga pemerintah tidak memiliki waktu yang memadai untuk membaca apa yang kita lakukan dan apa yang kita terbitkan dalam jurnal internasional. Jadi sekali lagi saya ingin menceritakan saat kita bisa menghasilkan semacam policy brief untuk pemerintah yang sangat singkat. Pemerintah membaca hal-hal penting berdasarkan penelitian kita. Saat saya kembali ke universitas, saya menyadari bahwa universitas bisa memainkan peran yang penting untuk menghasilkan nasihat yang penting bagi pemerintah berdasarkan penelitian yang kami lakukan. Berdasarkan tahun-tahun saat saya melakukan penelitian tentang aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah saat ada wabah flu burung. Pada saat itu pemerintah fokus pada peran laki-laki, ternyata perempuan memiliki peran yang penting untuk mitigasi resiko flu burung. Karena perempuan terlibat dalam ayam sehari-harinya. Saat pemerintah menyadari dan berusaha melakukan mitigasi flu burung, sasarannya laki-laki. Berdasarkan penelitian kami memberitahukan pemerintah bahwa perempuan lah yang penting. Ini salah satu kasus. Kita harus melihat lapangan dalam penelitian kami dan menerjemahkannya dalam kebijakan dan menyampaikannya kepada pemerintah. Saat saya berada di kantor presiden, Anda bisa bayangkan presiden dan kabinet hanya membaca 1-2 lembar dari jadi informasi yang sangat lugas, dan ini berdasarkan penelitian kami. Dan karena itu, penelitian untuk kebijakan berbasis bukti yang kami lakukan bersama-sama dapat ditafsirkan menjadi untuk memberikan informasi yang ringkas kepada pemerintah. Ini adalah salah satu contoh. Contoh lain yang juga saya berikan kepada Anda sebagai kurator nasional untuk Dialog Food Summit System, kami juga perlu menerjemahkan penelitian kami menjadi kata-kata kunci yang penting. Bagaimana sistem pangan, tentang ketahanan sistem pangan. Bagaimana bisa dipastikan bahwa sistem ini berkelanjutan. Ini untuk menentukan ketahanan pangan, keberlanjutan, harus berbasis penelitian. Berdasarkan metodologi tersebut, kami bisa menentukan kata-kata kunci dan ini mengubah segalanya dalam bidang ini. Jadi saya senang hati untuk berbagi pengalaman saya sebagai peneliti, sebagai dekan, serta sebagai peran di tingkat nasional maupun di tingkat internasional maupun nasional. Terima kasih Profesor Nunung, senang sekali Anda bersama kami dan saya tidak sabar mendengar tentang pengalaman Anda dalam menjadikan untuk mengubah penelitian menjadi kebijakan yang relevan. Sekarang kita mendengar dari Bethany, silakan memperkenalkan diri dan tentang pekerjaan yang Anda lakukan. Terima kasih banyak, senang sekali bisa berbicara dengan Anda sore hari ini dan untuk memberikan presentasi bersama rekan-rekan yang begitu berpengalaman. Jadi saya bekerja di Pusat Australia untuk penelitian pertanian, yaitu bagian dari program bantuan Australia. Jadi 40 tahun yang lalu, ACR dibentuk dengan mengakui peran mendasar yang dimainkan sains dalam membantu negara-negara dan manusia untuk menyadari aspirasi pembangunan manusia. Jadi ini adalah visi yang luar biasa untuk bisa membentuk instansi ini 40 tahun yang lalu. Dan sejak awal kami sudah hadir di Indonesia dan ICR selalu mengambil
melakukan pendekatan yang berbasis penelitian untuk kemitraan untuk penelitian, dan ini dibuktikan oleh program-program kebijakan negara kami, dan kemitraan ini cenderung berjangka panjang dan kolaboratif, dan selalu didorong oleh konteksnya, dan saya tidak jadi dari staf kami, pimpinan kami yang sudah paling lama bekerja di Indonesia, peran ACR dalam sistem inovasi adalah untuk menjadi perantara dan menciptakan penelitian ala kelompok penelitian Australia-Indonesia, jadi di negara tuan rumah dan Australia, untuk mengatasi bottleneck dalam sistem produksi pertanian atau perubahan atau rantai pasok agrobisnis yang akan meningkatkan mata pencaharian untuk masyarakat pedesaan di negara-negara tersebut. Di video yang saya posting online, kalau Anda sempat melihat, ini adalah bagian yang penting dalam mendukung penelitian berdampak tinggi. Melalui kemitraan, saya membahas tentang pentingnya strategi dan arahan yang panjang dan proses untuk mendesain untuk dampak. Jadi banyak proses kami didorong oleh koordinasi grup seperti Profesor Nunung untuk mengidentifikasi agenda kebijakan atau program prakarsa, program pembangunan yang bisa melengkapi berdasarkan basis ilmiah yang penting atau penelitian ilmiah yang bisa menguji hasil yang diobservasi dari beberapa implementasi kebijakan. Jadi kebutuhan sains yang adalah kami meminta perubahan untuk dilakukan dan bagaimana pengelolaan mata pencarian, dan meyakini bahwa apa yang kami lakukan akan memajukan mereka menuju tujuan mata pencarian mereka dan sasaran tujuan hidupnya. Jadi saya sudahi di situ dan saya tidak sabar untuk diskusi berikutnya. Terima kasih, Bethany, atas penampilan. Saya akan buka pertanyaan untuk panelis kita hari ini. Saya menyadari tentunya dengan kelompok ini, kami akan membagikan ini jauh lebih interaktif dan berikan Anda akses pada mikrofon. Tapi untuk saat ini, silakan masukkan pertanyaan Anda di kolom tanya jawab. Ada pertanyaan dari Amanda. Untuk bisa menciptakan penelitian berdampak, salah satu caranya adalah untuk mempromosikan penelitian penerapan kebijakan berbasis sains, dan ini membutuhkan interaksi antara ilmuwan dengan pembuat kebijakan dan pemerintah. Namun pemerintah Indonesia seperti negara lainnya penuh dengan dinamika politik, khususnya dalam masa COVID-19 ini, sehingga banyak perubahan mendadak. Apakah Anda mengalami pengalaman ini dan kendala untuk mencapai sasaran dalam menyertakan hasil penelitian kebijakan? Jadi bagaimana menghadapi dinamika atau perubahan dalam pemerintah? Dan saya arahkan pertanyaan ini ke Profesor Nunung. Apa saja tips Anda karena sudah melihat? Jadi bagaimana perubahan peran pemerintah? Ini pertanyaan yang baik. Khususnya dalam situasi pandemi di mana banyak perubahan. Very strong recommendation, just like for example, in the beginning. Jadi kami bisa memberikan. We were really curious which sector can be survive. In the beginning, if you can track from Google. Jadi kalau Anda bisa tracking dari Google, rekan kami dan rekan-rekan kami sudah menekankan
Penelitian merupakan bagian yang penting, jadi melalui berbagai channel seperti media, dengan jejaring yang baik di lembaga atau instansi pemerintah secara langsung kami menyampaikan pesan ini dengan melakukan analisa dengan metodologi misalnya computable general equilibrium. Apa yang akan terjadi apabila sektor tertentu berubah dan ini akan berdampak pada sektor lainnya. Jadi kami memiliki koefisien, namun tentunya kami tidak menyampaikan pesan dengan angka atau metodologi, melainkan pesan disampaikan dengan kata-kata kunci yang tertentu. Apabila pandemi akan misalnya berdampak pada seluruh Indonesia, berapa persen merosotkan ekonomi, sektor apa yang bisa bertahan, apa yang perlu diantisipasi untuk berbagai dampak dari pandemi. Seperti itu kasusnya. Yang kedua, di tingkat nasional kami juga memiliki gugus tugas untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi. Jadi kami memberikan informasi ke Menko Ekonomi dan juga Bappenas. Pertanyaannya kembali adalah apakah jalur ini efektif? Setahu saya ini jalur yang efektif. Sangat efektif, bahkan di tingkat pemerintah, bahkan jika ada pemerintah, perubahan dalam pemerintah, misalnya orangnya yang menjabat di pemerintah, pesan kami tetap dapat diterima oleh pemerintah. Ini adalah pengalaman saya, Amanda. Jadi tentunya harus ada landasan yang kuat, bukan hanya dari segi penelitian saja, melainkan harus memiliki dasar yang kuat dengan metodologi yang kuat dan meyakinkan pemerintah bahwa ini adalah konsekuensinya, ini adalah dampaknya. Jadi pemerintah harus berubah. Dan baru-baru ini saya juga saya akan beritakan nanti tentang penelitian yang didanai oleh LSR karena saya tidak ingin mendominasi diskusi ini. Thank you very much, Prof. Nunung. Terima kasih, Prof. Nunung. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Karena saya rasa ini adalah hal yang pertanyaan yang sangat penting pada satu saat. Yana, silakan. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus dan saya rasa faktor politik sangat penting. Jadi banyak literatur yang bahas tentang bagaimana menavigasi hal ini. Dari yang Anda menyebutkan COVID-19 dan COVID merupakan peluang dalam buat kebijakan berbasis bukti karena COVID-19 merupakan tantangan yang begitu baru dan penelitian antar bidang sangat diterima dan sebelumnya tidak. Jadi lebih banyak keterbukaan dari beberapa pembuat kebijakan dan menerima penelitian karena permasalahan dihadapi ini sangat mendesak. Jadi COVID-19 memberikan peluang baru untuk dinamika tersebut yang seringkali terkendala dalam birokrasi dan bisa bergerak lebih cepat. Dan yang saya rasa sangat penting untuk Indonesia ke depannya adalah bagaimana mempertahankan kolaborasi penelitian antar disiplin dan siklus kebijakan saat Indonesia masuk ke masa pasca pandemi. Jadi meskipun banyak tantangan dalam situasi kondisi ini sebetulnya memberikan banyak peluang. Terima kasih Yana. Bethany. Jadi dari sudut pandang pendana dan pengembangan pengetahuan penelitian dan kami cukup fokus pada yang baru dan mendapatkan prakasa penelitian baru dan mengkoordinasinya dengan peluang-peluang kebijakan baru juga sangat penting untuk mengingat penelitian yang sudah ada dan harus bisa bergerak cepat bagaimana
menyatukan penelitian yang sudah ada dalam kebijakan dan secara struktur dalam lembaga memang ada tantangan untuk peneliti dari segi memiliki waktu dan fleksibilitas, khususnya saya tidak tahu seperti apa konteksnya di Indonesia, tapi dalam sistem Universitas Australia, waktu berbagai pihak terikat pada proyek tertentu, jadi perlu fleksibilitas untuk bisa menarik berbagai pengetahuan dan bisa dikemas. Jadi sebelum saya ada di pusat di C4, jadi dekat IPB Bogor, dan saat krisis kebakaran hutan lahan gambut terjadi, kami memiliki peneliti yang selama 15 tahun melakukan penelitian tentang biofisik tentang lahan gambut yang bukan pekerjaan menarik karena bau, kotor, banyak serangga. Namun beliau memiliki posisi untuk memahami dinamika apa yang terjadi di lahan gambut sehingga bisa mengkomunikasikan bagaimana menangani lahan gambut pada saat itu, saat krisis terjadi, kebakaran terjadi. Jadi untuk mengingat kembali bahwa kita juga perlu melihat penelitian yang sudah ada dalam rangka melandasi perumusan kebijakan. Jadi semua merujuk pada Prof. Nunun menggunakan istilah kata kunci dan policy brief yang mengatakan lanskap berubah dari penelitian individu atau bidang tertentu menjadi multidisiplin dan tim peneliti. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa terlibat dengan pemerintah, karena bila pemerintah berubah dan pertanyaan berubah dan saya punya kata kunci yang baik atau saya punya program multidisiplin, jadi sebagai peneliti muda, bagaimana penelitian saya sampaikan ke pemerintah, siapa yang menjadi narahubung dan bagaimana ini bisa direalisasikan. Saya tidak tahu siapa yang bisa menjawabnya, tapi silakan berikan jawaban Anda. Siapa yang akan menjawab? Ibu Prima, dari sudut pandang kemitraan atau dari sudut pandang dialog yang Anda bahas dengan pertukaran kebijakan, apakah Anda punya pandangan tentang hal ini? Dan pada dasarnya kami punya strategi untuk itu. Dan pada dasarnya ini dipelajari. Jadi permintaan untuk informasi dari peneliti mungkin tinggi cara. Jadi kapan peneliti? Jadi dalam wacana publik kami menyoroti permasalahan kebijakan yang harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan dan yang belum disikapi. Jadi adalah membuka jendela peluang dan Anda menyoroti permasalahan kebijakan, lalu Anda mengangkat rekomendasi Anda dan menyebutkannya dengan agenda kebijakan atau sesuai dengan bidang yang menarik untuk membuat kebijakan, karena masing-masing punya agenda, apakah fokus pada undang-undang atau fokus pada regulasi lainnya, atau fokus pada bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia. Jadi biasanya kami memonitor tren tentang permasalahan yang tengah disoroti dan bagaimana penelitian mitra kami bisa menjawab permasalahan tersebut, dan itu cara kami untuk bisa menyertakan media mitra kami misalnya Kompas, Jakarta Post, atau Tempo untuk membantu menyoroti permasalahan kebijakan dan bagaimana ini dijawab atau penelitian apa yang tengah dilakukan misalnya oleh produsen pengetahuan kami atau mitra kami. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa dalam diskursus publik kami menyatukan unsur-unsur dari ekosistem pengetahuan di mana pengguna berhubungan dengan produsennya
dan juga ada peran perantara mengkomunikasi penelitian dan menghasilkan kesadaran publik tentang hal ini. Itu dari pengalaman kami dalam implementasi program. Jadi apakah saran Anda untuk peneliti muda untuk bekerja sama dengan mitra-mitra Anda di KSI, yaitu produsen pengetahuan, ataukah apakah bisa bekerja sama langsung dengan Anda? Jadi peneliti muda bisa berkomunikasi dengan kami, tapi pekerjaan kami seperti saya sebutkan, kami melihat tren tentang permasalahan yang tengah muncul dan bagaimana pengetahuan yang ada bisa menjawab permasalahan tersebut. Karena kalau kami butuh menunggu sampai pengetahuan dihasilkan, ini akan menjadi masalah dan akan terlambat karena pemerintah ingin jawaban secara langsung yang ringkas, dan kami menginginkan kami untuk memberikan semacam briefing dan harus efisien, atau data perlu dipresentasikan dan dikumpulkan secara efisien. Sehingga salah satu diskusi publik kami juga menyoroti permasalahan seperti permasalahan pandemi COVID-19 di mana pemerintah ingin memiliki proses kebijakan yang lebih cepat. Jadi perlu ada percepatan kebijakan sehingga kami menyoroti bagaimana mendapat data secara efisien dan peran digital pemerintah tentang bagaimana ini bisa membantu pemerintah untuk menginformasikan kebijakan. Jadi bagaimana hasil penelitian bisa memberikan informasi untuk itu. Kami juga mendorong peneliti muda untuk bekerjasama dengan mitra kami, The Conversation Indonesia, karena mereka membantu untuk mengkomunikasikan hasil temuan ilmiah menjadi artikel yang lebih populer. Ini sangat membantu. Kami juga bisa mensosialisasikannya ke media. Dan pada dasarnya, sarannya adalah selalu bagaimana bisa disesuaikan dengan kebutuhan, lebih ringkas, dan audiens ada apakah publik via media ataukah pembuat kebijakan, dan menjadikan buktinya sangat relevan. Dan itu adalah fokus dari pekerjaan kami dalam mengkomunikasikan hasil penelitian bersama-sama dengan mitra kami. Terima kasih, Bu Prima. Senang mendengar Anda tentang Jadi kami bekerja sama dengan Talent Accelerator Program khususnya. Kami juga bekerja sama dengan The Conversation dan menulis artikel dan beberapa sudah diterbitkan. Senang mendengar hal ini dari sisi Anda bahwa ini adalah prakarsa yang sangat penting. Ada pertanyaan lagi dari audiens, dari Ibu Ratna. Ini melanjutkan pertanyaan tadi. Apa roadmap yang lebih baik untuk peneliti muda mendapatkan akses ke membuat kebijakan dan menanyakan permasalahan apa yang perlu diteliti atau meningkatkan kompetensi dan spesialisasi hingga kami dikenali atau diakui. Apakah di awal karirnya kita jadi secara proaktif, berkomunikasi dan membuat kebijakan, atau membangun portfolio terlebih dahulu? Bagaimana pengalaman Anda, Prof. Nunu? Thank you. This question remembering me when I was a junior staff. Jadi ini mengingatkan waktu saya staf junior di universitas, salah satu adalah stok pengetahuan. Ini sangat penting bagaimana kita bisa memperkaya stok pengetahuan kita dengan memiliki berbagai pengalaman melakukan penelitian. Jadi bagi peneliti muda, saya sarankan bahwa Anda bisa bekerjasama dengan pusat penelitian universitas Anda atau lembaga pemerintah lainnya, atau Anda bisa berhubungan
dengan melakukan publikasi dalam kolaborasi dengan senior Anda, dan Anda fokus pada misalnya latar belakang saya adalah ekonomi. Jadi saya fokus pada permasalahan pembangunan ekonomi misalnya. Dan kalau berkesempatan, secara periodik Anda menerbitkan artikel dalam jurnal atau dalam media populer atau media massa, dan juga dengan mahasiswa Anda misalnya melakukan diskusi yang intensif dan menerbitkan hasil tersebut dalam berbagai platform. Sekarang sangat mudah untuk berbagi gagasan, untuk berbagi pemikiran Anda. Bahkan bila Anda memiliki blog Anda sendiri, Anda juga bisa berbagi pengalaman dalam melakukan penelitian, apa hasil penelitian penting berdasarkan penelitian Anda sendiri. Dan ini juga berbagai banyak kanal untuk memperkaya stok pengetahuan Anda. Itu tanggapan saya, Martin. Terima kasih, Profesor Nunung. Bethany, dari sudut pandang ACR, apa yang Anda lihat dilakukan peneliti muda atau bagaimana nasihat dari Anda? Saya rasa dari sudut pandang kami, dalam merasakan dampak dari penelitian, saya merasa para peneliti individu dan proyeknya adalah unit analisa yang keliru. Banyak dari presentasi yang kami persiapkan dan saya bagikan bahas sebelumnya adalah ekosistem yang harus ada untuk mendukung peneliti yang dan bagaimana pengetahuan itu bisa disampaikan, dan ini berkaitan dengan mitra. Dan sebenarnya saya setuju dengan Profesor Nunung, sebagai peneliti muda, Anda perlu mencari peluang untuk menjadi bagian dari tim yang memberikan ekosistem tersebut sambil memperkuat keterampilan Anda, meningkatkan kredibilitas Anda dalam profesi atau dunia peneliti, dan Anda harus strategis tentang mitra Anda dan bagaimana Anda memasuki program yang akan bisa memberikan dukungan sehingga bisa meraih pengalaman bagaimana terlibat dalam proses pengubahan kebijakan. Dan juga pertanyaan tentang penelitian multidisiplin. Saya rasa dari sudut pandang kami, orang-orang yang mampu mengkoordinir dan mengelola penelitian program multidisipliner adalah standar emas, itu yang kami cari. Dan ini adalah program penelitian lebih baik dan terpadu sehingga bisa membuat ruang untuk dialog dan penerjemahan penelitian multidisipliner bagi pengguna. Jadi kadang-kala membuat kita frustrasi dan butuh waktu lama. Jadi untuk peneliti muda, seringkali ada kesalahpahaman, miskomunikasi, dan banyak penjelasan yang harus dilakukan antara para pihak, tapi seperti itu untuk pengembangan prakarsa pengetahuan dan memang butuh waktu dan membuat frustrasi, namun pada akhirnya ini adalah jalur karir yang penting untuk dilalui. Terima kasih untuk itu. Memang ini butuh waktu yang lebih lama. Jadi saya berasumsi seperti ACR, peneliti yang bisa mengembangkan ini, dan ini mengubah kriteria kita seperti ACR menyadari bahwa butuh waktu untuk membentuk tim multidisipliner, butuh lebih banyak waktu, tapi penelitiannya akan hasil penelitian yang sangat kaya. Jadi terima kasih untuk itu. Ada pertanyaan lagi dari Denny. Banyak peneliti sebetulnya memiliki implikasi yang relevan untuk pembangunan kebijakan, namun untuk bisa memaksimalkan dampak dari penelitian tersebut, seringkali berkaitan dengan aspek lainnya.
kapan penelitian dilakukan, skalanya, sasarannya, sumber daya, lembaga, dan bagaimana menyertakan semua aspek tersebut dan mentransfernya untuk bisa memaksimalkan dampak dari satu penelitian. Jadi ini pertanyaan tentang peran dari peneliti dalam mendorong dampak dan bagaimana berkolaborasi dengan pihak lain dalam menangani kerumitan tersebut. Yana, mungkin Anda bisa memberikan pencerahan. Dan saya ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi salah satu tip dari dalam video kami untuk peneliti muda adalah memahami proses kebijakan, baik itu di Australia maupun di Indonesia. Ini ada satu hal yang mungkin Anda sudah belum tentu dilatih untuk itu karena Anda dilatih sesuai dengan latar belakang akademik Anda. Jadi Anda perlu memahami seperti apa cara kerja kebijakan dan saat-saat utamanya. Jadi apakah mempengaruhi legislasi, apakah dari segi MONEF, strategi MONEF, atau mempengaruhi program pembelajaran jarak jauh. Jadi Anda harus tahu tahapannya dan bagaimana relevansi pekerjaan Anda. Jadi Anda perlu membina hubungan dengan pejabat pemerintah berbagai kementerian, instansi, dan memahami permasalahan yang mereka tangani dan kapan. Kalau Anda merupakan pakar dalam bidang Anda dan Anda tahu kapan permasalahan tertentu akan dibahas, Anda bisa memastikan sasaran Anda tepat waktu dengan pihak yang tepat. Jadi membutuhkan PR dari segi peneliti, tapi ini menjadi, kalau ini menjadi keahlian Anda akan lebih puas dari segi peneliti, jadi akan lebih berhasil dari segi pemanfaatan penelitian Anda dan juga kapan hal itu terjadi. Jadi Anda begitu keras untuk menghasilkan atau mensosialisasikan penelitian. Tapi kalau Anda menunggu, Anda ingin berikan presentasi, namun permasalahan kebijakan sudah berlalu. Jadi mungkin ada pra-publikasi tentang berbagai teknik untuk memastikan bahwa data tersebut sampai ke tangan pihak yang membutuhkannya dengan tepat waktu. Jadi ini selaras dengan apa yang dikatakan Profesor Michael Mintrum dalam webinar terakhirnya. Jadi kewirausahaan peneliti jadi mencari peluang dan bagaimana bisa menangkap peluang tersebut. Apakah ada lainnya yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Bagaimana bisa menyertakan semua aspek tersebut, hal-hal yang dibutuhkan agar akan bisa membawa dari penelitian menjadi kebijakan. Jadi ada pertanyaan lanjutan, dan silakan terus memasukkan pertanyaannya melalui kolom tanya jawab. Apabila pertanyaan ditujukan pada panelis yang spesifik, silakan dicantumkan. Jadi pertanyaan untuk Bethany. Jadi seringkali penelitian adalah proses kolaborasi antara ilmuwan dan non-ilmuwan untuk permasalahan spesifik. Bagaimana Anda mengukur dampak ilmiah dan dampak pada masa dari penelitian, sehingga kita memastikan kedua bagian menjadi bagian dari penelitian dan bagaimana ACR menangani permasalahan tersebut. Jadi bagaimana mengukur kolaborasi yang sukses antara ilmuwan dan non-ilmuwan dan bagaimana menghindari konflik di antara keduanya karena masing-masing memiliki tujuan berbeda. Jadi ini topik yang luar biasa yang bisa saya bahas sampai berminggu-minggu. Namun bagian inti bagi kami dan pendekatan kami untuk mengukur dampak penelitian kembali lagi ke kejelasan tentang apa tujuan dari proyek dan cara realisasinya. Jadi dalam memilih metodologi untuk mengukur dampak yang diinginkan, Anda mengukur unsur yang paling penting dan bermakna dari upaya tersebut, dan mengakui bahwa ada pendorong bersama dalam kemitraan tersebut, ada peneliti muda,
yang menjajaki karir akademik, dan kami bekerja dengan petani di lapangan yang memiliki kebutuhan yang mendesak dari segi mata pencahariannya. Jadi kami berusaha memaknai keduanya. Dalam satu proyek, kita harus sangat jelas tentang apa yang bisa diukur dalam proyek tersebut dan memastikan bahwa kita tidak berusaha menilai sesuatu hal yang tidak dapat dicapai dalam unit analisa penelitian, dan juga menghargai kontribusi dari semua pihak. Saya berusaha memikirkan satu contoh di mana ada permasalahan konflik antara kedua kelompok tersebut. Saya rasa sekali lagi banyak pemikiran tentang evaluasi terjadi dalam desainnya. Karena ACR memiliki proses desain yang sudah diulang-ulang, permasalahan ini pernah ditangani. Jadi fase untuk do no harm atau tidak merugikan. Jadi saat sudah sampai ke bagian evaluasi, sebagian besar permasalahan tersebut telah disikapi atau ditiadakan dalam sistem. Jadi pertanyaan tentang mengukur dan cukup sulit untuk mengatakan bahwa penelitian tertentu mengakibatkan yang tertentu dan butuh dalam kontribusi dalam proses kebijakan yang rumit atau dalam ekosistem rumit di mana Anda bersaingan dengan berbagai kepentingan yang kadang selaras, kadang tidak, dan berbagai masukan. Jadi kita cukup hati-hati bagaimana Anda mendesain dan merencanakan penilaian dan mengaitkan hasil dampak penelitian dari berkaitan dengan dampak pada kebijakan dan dampak pada mata pencarian masyarakat. Kalau kita bicara spesifik, saya bisa bicara sepanjang hari ini pertanyaan yang baik dan sangat bidang yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mendesain evaluasi dampak, dan kita fokus satu hal tidak berarti mengorbankan hal lain. Anda menyebutkan bahwa banyak dari perbedaan ini ditandatangani pada fase desain dan ada proses dalam pengaturan kolaboratif baik dari segi ilmuwan dan non ilmuwan atau akademisi. Jadi bagaimana peran ACR atau lembaga seperti pusat atau lembaga ACR dalam memfasilitasi proses yang berulang tersebut? Jadi apa peran Anda dalam hal ini? ACR selalu berkomunikasikan diri sebagai mitra, jadi memperkenalkan pihak-pihak yang memiliki keterampilan yang tepat untuk kerjasama dengan masyarakat. Dan banyak dari proses kajian kami adalah menentukan bahwa tim yang kami undang menjadi bagian dari desain, pengembangan, dan implementasi suatu penelitian memiliki keterampilan yang sesuai dan ada keseimbangan keahlian. Jadi permasalahan klasik untuk ACR, kami adalah pusat penelitian, jadi biasanya keterampilan sang biofisik berkaitan dengan kesehatan hewan misalnya, pakan hewan, dan sebagainya. Dan mereka tidak terlalu memikirkan dinamika sosial, penerjemahan, pembelajaran sosial, dan bidang-bidang yang sangat penting dalam transisi antara ilmiah dan adopsi penelitian, adopsi ilmu. Jadi salah satu dampak terbesar saat mereka mengajukan saran tentang siapa yang menjadi anggota timnya bisa sangat kuat dalam biofisika dan mengasang permasalahan, tapi dipikirkan apakah ini solusi yang tepat, apakah masyarakat bisa merespon informasi ini dan bagaimana mereka menyerap pengetahuan, siapa yang menjadi jaringan yang mereka percaya dan bagaimana mereka menerima proses dan apa hubungan mereka dan tingkat kepercayaan mereka. Jadi ini bagian inti dari ilmu sosial. Jadi kami menjadi perantara antara hal-hal ini. Jadi memastikan pengetahuan dihasilkan sesuai dan dapat diakses
dan kredibel bagi audiensnya untuk bisa memberikan pengaruh pada tingkat masyarakat atau komunitas. Jadi peran ACR seperti yang Anda katakan adalah menjadi perantara memastikan pihak-pihak yang tepat yang bergabung nanti mereka membahas topik yang tepat dan mereka mempersiapkan situasi sehingga bisa mencapai hasil yang baik dalam misalnya desain suatu proyek atau penelitian. Terima kasih sudah menjelaskan hal ini. Ada pertanyaan lagi dari Rafika. Dari pengalaman pribadi saya bekerja dengan pemerintah setempat dan bahkan setelah kami menjawab pemerintah, mengerjakan dengan draft kebijakan, itu pun butuh waktu lama karena mereka mengatakan peraturan dan regulasi pemerintah pusat terus berubah, jadi mereka hampir tidak mengikuti dan melaksanakan atau menerapkan kebijakan menjadi kebijakan. Bagaimana untuk mengatasi jangka waktu yang panjang seperti ini? Dan bagaimana sebagai peneliti kita mengatasi hal ini? Profesor Nunung, sudut pandang Anda bagaimana? Pertanyaan sangat menarik. Bahwa sebetulnya sebagai peneliti, kita punya semangat tertentu dan kadang kami memiliki hasil penelitian yang sangat baik dan ini harus disampaikan ke pemerintah. Tapi sayangnya nasihat peneliti kami tidak terlalu cepat diperhatikan pemerintah karena kurangnya pengambilan keputusan. Berdasarkan pengalaman kami, mohon tetap sabar dan mungkin bisa memilih beberapa jalur untuk menyampaikan pesan yang penting tersebut sesuai berkaitan dengan kebijakan. Kalau tidak bisa, tentunya kita masih bisa memilih misalnya diskusi yang intensif dengan jejaring kita karena saat kita memberikan hasil yang penting berkaitan dengan kebijakan, maka Anda bisa menarik banyak pihak untuk membahas permasalahan yang penting tersebut. Apabila ini menjadi suatu perhatian publik akan dipertimbangkan oleh pemerintah, tapi ini harus berdasarkan penelitian kita. Jadi saya juga akan menjawab pertanyaan lain berkaitan lini masanya. Kita melihat bahwa pemerintah betul-betul harus bisa merasakan kebijakan dengan waktu yang cepat. Jadi sebagai peneliti, bagaimana kita mempertimbangkan hal tersebut? Kami memiliki penelitian cepat, penilaian cepat. Jadi kami butuh hanya 2 minggu berdasarkan pengalaman kami dalam Dewan Penasehat Presiden hanya butuh waktu dalam 2 minggu saja kami harus bisa memberikan rekomendasi tentang apa yang bisa kami lakukan. Jadi kami membahas secara intensif dengan berbagai pemangku kepentingan dan juga melakukan analisa dengan data. Seperti yang saya sebutkan, stok pengetahuan sangat penting untuk bisa disintesakan dan bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan penting karena kita bisa mendapatkan sudut pandang berkaitan dengan permasalahan yang penting, pemangku kepentingan yang penting berbeda, dan peneliti atau ilmuwan dengan berbagai latar belakang. Jadi ini adalah untuk penelitian penilaian cepat, tapi kalau butuh waktu lebih lama, tentunya kita bisa memanen data dari berbagai sumber. Jadi saya sangat mendukung KSI untuk menghasilkan kebijakan yang penting ini. Jadi seperti Anda tahu dalam hal Indonesia, data mana yang diperlukan, yang menjadi rujukan, kita harus menggunakan rujukan data dari BPS. Jadi misalnya, dan kami bisa menggunakan data ini dan sehingga bisa melakukan analisa yang baik berdasarkan data BPS. Ini adalah tanggapan saya, Martin. Terima kasih, Prof. Nunung. Ada pertanyaan lanjutan? Anda menyebutkan bahwa untuk menangani
berbagai lini masa ini menggunakan pendekatan multidisipliner sehingga tugas ini bisa dibagi di antara anggota tim. Penelitian diperkuat melalui mengumpulkan data saat kita bekerja sama dengan pemerintah sehingga bisa memberikan proposal yang lebih baik, dan juga ada pendekatan yang berbeda melalui berbagai channel yang berbeda karena ada jalur resmi pemerintah dan jalur resmi untuk berkomunikasi dengan peneliti, jadi saya akan minta Anda sebutkan lagi. Dan juga ada jalur komunikasi jangka pendek, tidak resmi untuk peneliti jangka pendek. Mungkin Anda bisa membahas tentang jalur baik resmi tidak resmi. Jadi saya sangat tertarik mendengar sudut pandang Anda. Mungkin Anda bisa membahas tentang jalur resmi dan tidak resmi dan bekerjasama dengan pemerintah. Kita bisa menafsirkan dan berbagi jadi penelitian bisa dibagi melalui jalur tidak resmi, misalnya melalui seminar. Seminar adalah jalur yang resmi untuk menarik pemerintah untuk mendengarkan tentang hasil penelitian. Bisa dalam seminar, dalam acara yang resmi. Ini bisa berikan informasi. Jadi kita memiliki jejaring yang baik dalam lembaga pemerintah. Minister or government institution. By giving a book or by giving a policy brief or dengan memberikan buku atau policy brief sambil minum kopi. Jadi sudah ada hasil penelitian yang penting berdasarkan penelitian intensif. Ini saya masukkan dengan channel tidak resmi. Dan ini yang saya maksud mengkomunikasikan hasil peneliti ke pemerintah. Jadi ini ada channel yang penting. Saya memberikan pengalaman. Jadi anggota DPR, DPRD adalah bagian yang penting. Sebagai anggota dalam Dewan Pengawas Bank Indonesia, kami juga mengkomunikasikan hasil kebijakan kami. Kami aktif dengan Bank Sentral dan berbagai pemangku. Ini bagian dari penilaian cepat. Jadi kasus misalnya kemerosotan ekonomi berkaitan dengan pandemi, jadi kami harus bisa memberikan tanggap cepat. Dan bagaimana menyampaikan penelitian ini dan berkomunikasi dengan pemerintah, dan kami menggunakan berbagai channel atau jalur dalam rangka memberikan kontribusi dalam bentuk penelitian yang ditafsirkan menjadi diterjemahkan bagi pembuat kebijakan. Ini tanggapan saya. Apakah Anda melihat bahwa jalur mana yang lebih efektif, resmi atau tidak resmi? Jadi ini tergantung pada permasalahannya. Kadangkala komunikasi tidak resmi bisa menjadi jalur yang penting. Jadi contoh, saya berikan contoh kalau ada waktu, silakan. Saya melakukan penelitian didanai oleh ACR untuk transformasi perdesaan, dan jadi kami mendapatkan hasil penelitian sepenting dari peran penting dari transformasi Indonesia. Karena saya punya kontak yang baik dengan salah satu pihak di kementerian, saya mengkomunikasikan hasil penelitian dan dikatakan bahwa ini sangat penting, dan saya langsung akan memberikan informasi ke pertemuan tingkat tinggi. Jadi jalur yang bisa digunakan bahkan dalam acara resmi melalui webinar. But again, depend on the issue.
Ya, depend on the Jadi ini issue. bergantung pada pokok bahasannya. Terima kasih, Profesor Nunung. Silakan, Yana. Terima kasih pertanyaannya dari Rafika dan permasalahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya sudah menangani ini bidang selama-lama. Salah satu tantangan dari segi perubahan undang-undang dan regulasi dan kontradiksi di antaranya. KSI bekerja di Sulawesi Selatan dan mendukung tim peneliti untuk mendukung pemerintah provinsi untuk analisa rantai pasokan komoditas sebagai tanggapan COVID-19 dan selama masa penelitian ada perubahan, gubernur berubah 2 kali. Dan dalam fase peneliti tersebut, banyak perusahaan jadi kesepakatan tentang desain dan tujuannya, lalu ada perubahan. Jadi harus diulang kembali dan dibahas lagi dengan menteri yang baru, gubernur yang baru, dan dibahas berulang. Jadi proses yang berulang yang sebenarnya jadi secara terus-menerus membina jejaring dan berkomunikasi saat penelitian dilakukan dan saat sudah selesai dari segi mencapai dampak kebijakan. Jadi baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dinamika dalam departemen tertentu atau instansi tertentu, ini berarti melakukan penilaian terus-menerus dan menyesuaikan penelitian dan komunikasi penelitian. Dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Profesor Nunung sebelumnya tentang menyeimbangkan komunikasi resmi tidak resmi. Tentunya dalam pengalaman kami, keduanya sangat penting. Jadi ada pertanyaan lagi di sini. Saya mau cek dengan Ibu Anis. Jadi pertanyaan tentang timeline dan ini sudah dibahas. Jadi kalau Anda merasa pertanyaan Anda belum dijawab, silakan mengirimkan tanggapan lain dalam kolom tanya jawab, tapi tadi sudah dibahas kalau saya tidak salah. Lalu dari pertanyaan lagi dari Amanda, saya disebutkan memahami sistem tata kelola dan cara bekerja sistem tata kelola penting untuk peneliti muda. Jadi pertanyaan tentang pengalaman dari semua panelis yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan Indonesia dari daerah ke tingkat nasional selama bertahun-tahun. Jadi apakah Anda mengalami tantangan dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan, khususnya dari pemerintah yang seringkali tidak memiliki motivasi tinggi tentang rasa kepemilikan tentang permasalahan tertentu, jadi ada spesialisasi khusus. Jadi, dan ini menyebabkan kecenderungan untuk tidak ingin berkolaborasi dan berbagi informasi yang dianggap tidak relevan pada permasalahan tertentu. Apakah ini merupakan tantangan yang Anda lihat dan bagaimana strategi Anda memastikan departemen atau KL pemerintah saling berkolaborasi dan berbagi penelitian? Apakah ada yang merasa bisa menjawab pertanyaan ini? Pinkan mungkin punya contoh. Jadi ini mungkin permasalahan terlalu sensitif tersebut. Jadi dalam consulting tank kami untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, mereka bekerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama dan mengembangkan atau memperbaiki kurikulum, khususnya dengan kurikulum pendidikan agama, dan cukup sulit untuk mereka bertemu dan sepakat. Jadi think tank kami pada saat itu menggunakan, seperti katakan Profesor Nunung, ini adalah tentang semangat. Jadi Anda tidak menyerah saat data atau informasi Anda tidak diterima dengan baik, dan semua
keberhasilan tetap kita terima dan membangun reputasi. Jadi mungkin di awal mereka tidak menerima rekomendasi Anda, tapi Anda menggunakan jalur lain dan menggunakan sistem seperti bekerja sama dengan instansi lain. Jadi misalnya SNP yaitu Badan Standar. Jadi membawa pemangku kepentingan lain dalam hal yang penting, tapi jejaring ini membuka diskusi lebih lanjut sehingga rekomendasi Anda bisa mulai disertakan dan ini membangun keterlibatan dan hubungan. Jangan takut mengemas kembali rekomendasi Anda. Jadi bukan hanya pemikiran Anda, tapi juga menyikapi cara pemikiran mereka, dan mereka bisa melihat manfaat untuk menggunakan pekerjaan Anda sehingga bisa memperkaya dan rasa kepemilikan mereka. Dan ini yang berhasil. Jadi bukan hanya bekerja sama di antara dua pemangku kepentingan, melainkan tiga, dan masing-masing memiliki rasa kepemilikannya sendiri. Saya juga ingin menambahkan dalam pengalaman kami, jadi istilah sense of belonging atau rasa kepemilikan, kami menemukan bahwa ini berkaitan dengan insentif dan disinsentif. Jadi bukan ada resiko pejabat pemerintah untuk berbagi. Jadi peluang kehilangan anggaran, kehilangan kendali satu program. Nah, sangat penting memahami ekonomi politik dari pemangku kepentingan, apa yang menjadi motivasi mereka. Mungkin mereka peduli tentang hal ini, tapi mereka memiliki tekanan internal, baik untuk berbagi data, berkolaborasi atau tidak, dan menganalisa di mana ada peluang dan di mana ada kendala. Dan bagaimana mempengaruhi proses. Pertama, kita harus mempertimbangkan ekosistem penelitian di Indonesia. Saya juga sarankan kami mengubah paradigma dalam ekosistem dianggap sebagai sistem. Jadi kita tidak hanya fokus pada satu topik. Jadi ini akan saling mempengaruhi. Jadi sangat penting untuk bagaimana kita memikirkan satu sistem. Ini juga waktu bekerja dengan universitas, think tank, pemerintah. Bahkan pemerintah kadang memiliki lembaga penelitiannya sendiri. Tapi sekarang sekali lagi, secara aktif kita berkolaborasi dengan lembaga atau instansi penelitian dalam berbagai instansi pemerintah. Terima kasih Profesor Nunung. Jadi pertanyaan lanjutan untuk Ibu Pinkan. Pada awal dalam pengantar Anda menyebutkan bahwa Anda bekerja dengan think tank untuk menentukan tentang penelitian yang bermutu dan apa yang berguna. Lalu Anda juga menyebutkan bahwa Anda berpikiran tentang MONEF dari penelitian tersebut, dan saya rasa ini saling berhubungan. Jadi desain dan monitoring dan evaluasi penelitian. Apa saja hal-hal yang Anda cari, apa yang Anda anggap penelitian yang bermutu tinggi atau bermanfaat? Terima kasih. Ini pertanyaan sangat baik. Penelitian yang baik jadi dengan kekuatan metodologinya. Dari segi penelitian kebijakan, kami perlu lebih mendalaminya tentang bagaimana relevansinya, apakah aktual,
berkaitan dengan permasalahan kebijakan tertentu. Jadi kami mendorong think tank kami selain memastikan metodologi penelitian tersebut kukuh, kami ingin melihat legitimasi penelitiannya dan penyerapan penelitian tersebut. Jadi kami rekomendasikan mereka melibatkan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan relevan yang bisa mendukung penelitian mereka seawal mungkin, bahkan dari tahap desain saat menyampaikan hasil awal hingga akhir proses penelitian, dan sepanjang perjalanan Anda menunjukkan apakah ini dianggap relevan, aktual, dan setiap kuartal kami bertanya apakah Anda mendapatkan komentar tentang kebergunaannya, dan saat mereka memiliki kesenjangan, mereka mungkin harus lebih berupaya melibatkan para pembuat kebijakan, menyertakan lebih banyak pemangku kepentingan untuk terlibat. Jadi proses termasuk penyerapan atau penggunaannya. Jadi rekomendasi disampaikan dan banyak orang, berapa banyak pihak yang mengajukan pertanyaannya tentang penelitian Anda atau menelaah penelitian. Jadi mungkin tidak digunakan oleh pembuat kebijakan, tapi digunakan pihak lainnya. Jadi gunakan semua jalur atau isi semua jalur. Jadi itu yang kami cari dari suatu proses penelitian yang baik. Itu banyak informasi yang sangat baik. Dari sudut pandang ACR, Bethany, apakah Anda punya sudut pandang yang sama atau berbeda berkaitan dengan dampak dan apa yang menjadikan suatu penelitian itu bermanfaat? Saya mengangguk dengan Ibu Pinkan karena kami memiliki pendekatan yang mirip, dan jadi hal-hal yang menjadikan penelitian itu kredibel dan bermanfaat di bagian dari penelitian pekerjaan ACR. Kami mendukung penelitian yang mengembangkan kerangka kerja transdisipliner dan mengintisarikan hal-hal yang menjadikan penelitian itu bermutu dari tahap desain dan bagaimana korelasi dari desain dan pelaksanaannya, dan dari segi hasil dan dampak dari penelitian. Dan dalam mengukur dampak penelitian, ada dua cara utama yang kami lakukan. Jadi evaluasi berbasis teori, jadi apa teori perubahannya, bagaimana harapan dan tentang proses penelitian ini menghasilkan perubahan dalam konteks tersebut, dan ada proses kualitatif dan saturasi, dan dalam proses untuk melihat siapa yang bisa menunjukkan narasi perubahan yang mereka nyatakan memang benar. Jadi ini pengujian hipotesa. Menurut kami bekerja dengan cara seperti ini, apakah memang berhasil dan apa bukti yang bisa disampaikan. Dan ini sangat membantu bagaimana hubungan dengan hubungan awal tentang perubahan pengetahuan dan perubahan perilaku, dan kami bisa terlibat dengan berbagai pihak dalam lapisan-lapisan dalam proses membuat kebijakan dan memberikan informasi yang bisa mereka bawa ke tahap negosiasi politik awal. Jadi dari segi bagaimana kami menilai proses keterlibatan kebijakan yang baik adalah memastikan ada strategi untuk melakukan hal ini, dan mereka dibekali untuk bisa memperdebatkan hal ini. Jadi kami bertanggung jawab untuk hal tertentu dan kebijakan apa yang diimplementasikan, carbon emissions avoided, those sorts of things, is sort of the next layer of complication.
that level, and you are much more, I guess, relying on modeling and those sorts Dan of ini things. berkaitan dengan modeling dan bagaimana bisa melakukan ekstrapolasi tentang perubahan untuk perubahan skala tinggi. Jadi kita bisa sangat teknis, sangat ekonometris, tapi kita harus memahami hubungan pertama dalam penelitian dan para pengambil keputusan untuk mengubah praktek mereka berdasarkan hal tersebut. Ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Anis. Jadi terima kasih sudah merumuskan kembali pertanyaan selaras dengan diskusi saat ini. Senang melihat Anda di sini lagi. Jadi pertanyaan untuk KSI, dan silakan yang bisa memberikan tanggapannya. Bagaimana kita bisa membahas hal ini dan bagaimana relevansinya, karena data selalu berubah dan berbagai jenis data yang digunakan, bagaimana kita bisa memastikan penelitian kami relevan dalam jangka panjang. Mungkin saya bisa berusaha menjawabnya. Jadi seringkali untuk think tank yang jadi mitra kami, mereka sudah memiliki banyak pengetahuan. Namun untuk setiap permasalahan kebijakan, mereka berusaha memperbarui data, bahkan sedikit, dan ini memastikan relevansi dari penelitian di masa lalu dengan permasalahan yang aktual. Mereka bisa melakukan survei cepat atau mengadaptasi dengan melakukan pengumpulan data atau bekerja sama dengan Balitbank dan bisa menjadi bagian dari penelitian kecil dari Balitbank secara keseluruhan, dan mereka memastikan bahwa hasil dari penelitian sebelumnya dan mengembangkan versi yang terbaru untuk memastikan relevan dengan perubahan situasi dan kondisi. Itu yang biasanya terjadi. Kalau boleh saya tambahkan. Oke, Prof. Nunung, please. just quick respond. Jadi tanggapan cepat, saya merujuk pada Nobel laureate dengan artikel yang pertama dipublikasikan 20 atau 30 tahun sebelum mereka dihadiahi mendapat anugerah Nobel. Jadi penelitian masih relevan karena seperti dikatakan Ibu Pinkan, ada perubahan situasi dan kondisi, tapi pilar pengetahuan dasarnya masih relevan. Jadi kita tidak boleh, kita tetap harus menyatakan dasar pemikiran, tapi diperbarui dengan pengamatan baru, data baru. Jadi apa saja perubahan yang terjadi dan apa yang dijadikan perspektif baru berkaitan dengan konteks yang berbeda-beda. Terima kasih, Prof. Nunung. Saya ingin menambahkan jawaban Pinkan sebelumnya. Dan selain katakan Prof. Nunung bahwa pentingnya manajemen pengetahuan sangat penting dari segi memastikan sebagai peneliti individu atau bagian dari lembaga penelitian, memastikan bahwa semua penelitian dilakukan, disimpan, dan dapat diakses. Ada tata kelola pemerintahan, menangani tata kelola pemerintahan daerah selama 10 tahun dan menjadi relevan saat ada perubahan regulasi karena mereka menyimpan berbagai pengetahuan. Tiba-tiba mereka yang jadi disoroti, apakah saya mengembangkan portfolio pengetahuan atau menempuh jalan lain. Jadi berbagai hal harus dilakukan secara bersamaan dan memastikan bahwa pekerjaan atau penelitian yang dilakukan disimpan dan dapat diakses oleh masyarakat sehingga bisa diakses, karena satu hal yang mungkin tidak relevan sekarang mungkin akan menjadi relevan seperti katakan Prof. Nunung. Dan kita melihat ini dengan berbagai penelitian kebijakan yang kami dukung. Terima kasih banyak. Waktu kita tinggal 3 menit.
Eugene Sebastian dari Australian Leisure Center berkaitan dengan keterampilan yang diperlukan penelitian muda, yang perlu diprioritaskan oleh penelitian muda untuk menjadi pendorong perubahan. Dan ini adalah untuk sesi berikut di mana kita bicara dengan para akademisi yang bekerja di lapangan dan berusaha mencapai dampak dan keterampilan apa yang mereka kembangkan dan rekomendasi mereka bagi pihak lain yang tengah berkembang. Untuk saat ini, terima kasih pada panelis kita untuk meluangkan waktunya dan memberikan materi dan video yang telah Anda buat, dan terima kasih sudah berbagi pengalaman Anda dan wawasan Anda. Dan dari yang sudah saya pelajari dari hari ini, sebagai peneliti muda, yang paling penting adalah bergambaran umum dari lanskap tempat kerja Anda seperti apa ekosistem yang relevan bagi topik Anda dan penelitian Anda. Lalu untuk dengan hati-hati memilih mitra Anda. Jadi banyak kerumitan dalam bidang ini dan berbagai tugas untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak. Jadi siapa yang menjadi bagian dari tim Anda? Dan jadi harus selektif dan strategis tentang mitra kerja Anda dan memahami lini masa dari siklus kebijakan dan perlunya penelitian karena ada tanggal kadaluarsa tertentu untuk pertanyaan tertentu atau satu hal yang perlu disikapi dengan sangat cepat yang memiliki jangka waktu lebih panjang. Dan memahami ini dan dalam menentukan tujuan penelitian ini dan desain penelitian menjadi sangat penting, khususnya untuk merealisasikan dampak dan memastikan penelitian itu relevan dan bermanfaat untuk para pihak. Dan yang paling terakhir adalah harus sabar. Dan ini muncul beberapa kali tentang perubahan kebijakan berdasarkan penelitian butuh waktu dan upaya. Sehingga memiliki kesabaran adalah hal yang baik untuk para peneliti. Sekali lagi terima kasih banyak pada semua peserta yang sudah hadir dan pertanyaan Anda luar biasa. Saya harap sesi ini bermanfaat bagi Anda dalam mengembangkan hubungan kerja Anda dan penelitian Anda untuk bisa lebih berdampak. Saya tidak sabar membahas topik berikutnya, bagaimana merencanakan penelitian untuk bisa mencapai dampak dan dampak dalam multidimensi ini pada tanggal 27 Juli, lalu dan durasinya 1,5 jam. Pertanyaan terakhir saya adalah untuk mengisi survei kami. Survei ini akan muncul. Kami ingin mempertimbangkan umpan balik Anda dan setiap sesi kita terus berkembang. Jadi kalau ada umpan balik bagi kami, tentang bagaimana kami bisa relevan dan memberikan manfaat bagi Anda, silakan diberitahu dan sampai jumpa dalam webinar berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati hari Anda dan beraktivitas.